Sebagai generasi muda, pastinya kita akan banyak mencetak prestasi-prestasi sebagai tolak ukur seperti apa dan bagaimana kita akan mengembangkan potensi diri untuk membuat kita lebih berkreativitas lagi. Dan tentunya dengan melakukan hal-hal yang menjadikan kita remaja yang banyak prestasinya. Saatnya kita konsenin obrolan seru remaja berprestasi. Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas hits banget. Maskan dari kawasan metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Bali. Selamat siang Sobat Kreatif. Ketemu lagi sama Gemma Olivia di gelaran Bali Breeze untuk edisi hari ini. Hari Minggu 4 Desember 2016 sampai nanti di jam 6 sore. Waduh lama ya Gemma siaran ya. Tapi siang hari ini tenang aja. Gemma Olivia gak sendirian, jadi gak ngebetein lah. Gak ngebetein lagi, apa ya, gak ngeboringin kamu gitu. Sampai nanti di jam 6 Sobat Kreatif. Karena sudah hari Minggu, saatnya kita siaran di Remaja Berprestasi. Bareng sama remaja-remaja di Provinsi Bali yang punya prestasinya oke, punya Sobat Kreatif. Dan siang hari ini juga Gemma Olivia sudah bersama Agni dari SMA Negeri 1 Tabanan. Dan juga ada Devia dari SMA Negeri Bali Mandara. Terus Gemma Olivia juga nanya-nanyanya nggak sendiri Sobat Kreatif. Sudah ada Rati di studio Pro 2 FM Denpasar. Halo Rati, apa kabar? Halo Gemma. Iya, gimana kabar Rati? Oh ya, baik sekali dong. Gemma apa kabar? Baik, akhirnya kita bertemu lagi Rati. Sehat? Sehat. Setelah sekian lama ya kita nggak ketemu. Sampai Kapolri juga nggak ketemu. Oke, siang hari ini kita berempat ya. Berempat. Kita bakal ngobrol seru nih barengan narasumber kita ya. Dan Sobat Kreatif tentunya harus konsenin dong ya. Iya. Karena prestasinya mereka ini nggak kalah sama yang sebelum-sebelumnya. Iya, gitu. betul sekali Sobat Kreatif. Dan prestasi dari anak-anak di Provinsi Bali juga luar biasa sekali. Bahkan lebih keren dari Gemma gitu ya. Yang dilihat bisa siaran tapi ada yang lebih cucok gitu pokoknya. Oke, dan tentunya siang hari ini kamu juga bisa konserin Pro 2 FM Denpasar dari frekuensi 95,3 dan aplikasi RRI Play. Bisa streaming di mana aja Sobat Kreatif. Langsung download aplikasinya dari App Store ataupun Play Store. Oke, langsung saja kita sapa Devia dan Agni. Halo. Halo. Gimana kabarnya berdua? Kalau di SMA Negeri Bali Mandara biasanya jawabnya tuh luar biasa. Oke, luar biasa. Kalau Agni gimana? Kalau saya baik juga. Baik juga. Sehat-sehat ya. Sehat. Nah, Devia ini Sobat Kreatif sekolahnya kan di SMA Negeri Bali Mandara. Ini jauh-jauh banget ke Pro 2 Denpasar. Di Denpasar loh Sobat Kreatif. Cuma buat ngobrol-ngobrol selama 50 menit ke depan di acara Remaja Berprestasi. Tadi ke Denpasarnya jam berapa sih Devia? Berangkatnya dari jam 7. Wow, dari jam 7. Bangunnya berarti lebih pagi lagi ya. Kalau Agni gimana berangkat sendiri ke sini? Berangkatnya berdua sama guru pembina dari jam 8:30 kalau nggak salah. Setengah 9. Dan cekernya udah sampai sini ya. Nggak bingung ke sini. Iya. Kalau boleh tahu kesibukan kalian apa sih sekarang? Devia mungkin? Kalau kesibukan di sekolah sekarang lagi fokus sama persiapan UN sama SBMPTN tentang presentasi universitas dan lain-lain sebagainya kayak gitu, informasi-informasi. Oke, persiapan untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kalau Agni kayak gimana? Sama juga? Nggak jauh beda sih sama Devia juga. Di sekolah di Semasta juga kan baru selesai ulangan akhir sekolah, jadi masih ada masa-masa ya menunggu rapotan juga dan persiapan UN sama studi lanjutnya SBM. Oke, kalau gitu. Jadi Sobat Kreatif, Agni dan Devia ini just for your information aja ya, keduanya ini banyak sekali punya prestasi. Jadi sekarang udah pada kelas 12. Kayaknya lombanya di stop dulu kali ya. Iya, betul banget ya. Terus soal prestasi kalian nih dari Devia sama Agni, keduanya mulai sering lomba-lomba itu kapan sih? Gak ganggu studi gak sih sebenarnya? Kalau lomba itu kan sebenarnya dari minat sendiri. Kalau khususnya saya tuh kelas 10 itu ikut klub bahasa Inggris, dan kelas 12 itu baru ikut klub SYC namanya yang dibina langsung oleh guru kimia sekaligus pembina karya tulis itu sendiri. Nah, kalau kelas 10 waktu itu udah sering ikut lomba debat bahasa Inggris, ikutnya NSDC itu 2 kali. Yang pertama karena masih awam itu dapat juara 5, yang kedua kali dapat juara 3. Habis itu ikut lagi speech
international relationship, itu tentang isu-isu global, jadi dapat juara 2. Waktu itu ngangkat tentang poverty, tentang kemiskinan. Kebetulan saya juga basically-nya kalau di SMA Negeri Bali Mandara itu adalah siswa yang kurang mampu. Oke. Jadi dari perlombaan itu udah banyak ikut lomba, dan memang dari diri sendiri itu yang emang lihat the potensi dari diri sendiri. Kalau Agni sendiri gimana? Nah, misalnya kalau saya sendiri jujur mulai lomba tuh dari kelas 10. Nah, dari kelas 10 itu kita sesuai minat juga ikut lomba itu, dan kita coba-coba juga kita potensi diri kita tuh di mana sih sebenarnya. Jadi kita tuh ikut lomba. Nah, selain di perlombaan akademik maupun non akademik, kita juga saya juga ikut yang mengenai kebudayaan juga kan, ikut ekstrakurikuler teater Jinang itu. Di sana kita ditempa mengenai bagaimana caranya sih menggali potensi diri sama mengenal diri sendiri, sehingga nanti untuk kelas 11 dan kelas 12 itu lebih mengenal diri sendiri gitu. Oke. Jadi just biar bisa lombanya itu memang kesukaan kita gitu ya, tanpa paksaan dari orang lain. Nah, sebelum masuk kita ngebahas prestasi dari Devia dan Agni secara detail ya. Aku pengen tahu kalau dari orang tua sendiri, dari kelas 1 SMA sampai sekarang kan kalian ikut lomba terus tuh. Kayak padat jadwalnya, padat kegiatannya setiap tahun. Kalau orang tua sendiri kayak gimana? Ngasih dukungan penuh atau kadang-kadang pernah bentrok juga nggak sih sama orang tua? Kalau saya yang penting halnya itu positif, orang tua pasti selalu dukung. Gitu aja. Positif dan menyangkut tentang pelajaran, dan pelajaran juga oke. Oke, go aja ya. Kalau Agni? Ya, orang tua saya sih semuanya mendukung, asalkan itu juga positif sama kayak Devia. Tapi itu juga jangan terlalu kita fokus sama lomba aja, tapi kita harus seimbang antara di sekolah sama di luar sekolah tentang lomba maupun pelajaran di sekolah. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi emang dari ikut-ikut lomba itu memang passion dari kalian sendiri ya untuk ikut lombanya itu ya. Iya. Dan awalnya memang Devia dan Agni masuk ke dalam ekstrakurikuler, kemudian ditempa dan mencoba untuk ikut perlombaan untuk membuktikan dari ini aku beneran bisa atau enggak sih di bidang ini kayak gitu ya. Oke, Sobat Kreatif, kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Devia dan juga Agni bareng Rati di Remaja Berprestasi sampai nanti di menit ke-50. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Denpasar. Kreatif masih di Remaja Berprestasi bareng Gema Olivia, Rati, Devia dan juga Agni. Dan just for information Sobat Kreatif, jadi proyek Remaja Berprestasi ini merupakan proyek di mana kerjasama antara RRI Pro 2 Denpasar dengan komunitas Sadar Sehat untuk mengumpulkan remaja berprestasi dari seluruh SMA di Bali untuk berbagi cerita sukses mereka, dan yang diharapkan dapat menginspirasi serta memotivasi remaja lainnya untuk turut berprestasi seperti mereka gitu ya. Dan remaja berprestasi ini juga nantinya akan dibuatkan artikel dan rekamannya juga bisa kalian akses di www.sadarsehat.org. Oke, jadi buat siang hari ini Sobat Kreatif lagi koseni Remaja Berprestasi di Pro 2 FM Denpasar dari aplikasi RRI Play atau frekuensi 95,3, bisa dengerin ceritanya Agni dan juga Devia seperti apa sih prestasi mereka. Karena kalau sekarang kan anak-anak sekolahan memang jam pelajarannya emang full kan, ditambah lagi kegiatan ekstrakurikulernya juga banyak, tapi mereka bisa menyempatkan diri untuk mengikuti perlombaan Sobat Kreatif. Oke, langsung aja tadi kita sudah tanyain gimana awalnya mereka mengikuti lomba, ngikutin apa aja sih dari kelas 1 SMA. Sekarang kita tanya lebih detail lagi ke Devia dulu ya. Jadi Devia ini Sobat Kreatif sekolah di SMA Negeri Bali Mandara, itu sekolahnya di Singaraja Sobat Kreatif, kelas 12, dan waktu kelas 10 itu ikutin klub English. Bener Devia ya. Nah, kenapa sih harus ikut klub English? Kenapa nggak ikut klub-klub yang lainnya? Karena sejak SMP saya ikut les bahasa Inggris. Di sana saya ingin mengembangkan bahasa Inggris saya waktu SMA itu seperti apa. Akhirnya saya ikut klub bahasa Inggris, dan di sana di SMA Negeri Bali Mandara benar-benar dikembangkan potensi saya dalam berbicara bahasa Inggris. Khususnya pertama sudah saya jelaskan tadi tentang mengikuti lomba debat, speak on tourism, dan saya juga sering dimintai tolong oleh guru pihak sekolah buat presentasi tentang profil sekolah, menjadi MC
saat graduation dan lain-lain sebagainya ketika tamu datang. Oke, jadi sudah terasah kemampuan public speaking ya. Jadi nggak nggak kagok lagi, gitu. nggak grogi lagi kalau ngomong sama orang banyak. Tapi masih tetap belajar kan? Iya, pastilah karena belajar sampai tua ya. Terus tadi Gemma dapat dengar speak on tourism. Ya, itu kayak gimana tuh? Jadi speak on tourism waktu itu kayak dikasih suatu permasalahan, habis itu dikasih waktu 1 menit buat nyusun kerangka apa yang mau disampaikan selama 7 menit ke depan. Misalnya permasalahannya itu waktu itu dapatnya vendors, pedagang kaki lima, saya harus jelasin, belum selesai kerangka yang saya buat, saya harus terpaksa udah jelasin di depan, kayak gitu. Oke, jadi dalam waktu yang sempit harus bisa menjelaskan yang cukup banyak ya. Terus lanjut lagi, dapat juga lomba di NSDC National School Debating Championship 2014. Nah, bisa ceritain nggak sih itu lombanya kayak gimana? Nah, itu kebetulan lomba pertama yang saya ikutin, tapi udah saya 2 kali ikut. Waktu itu lombanya itu tentang debat. Jadi waktu pertama kali saya ikut, bahasa Inggris saya masih acak-adul, belum benar-benar bagus karena belum terasa. Akhirnya saya ikut persiapan sama 2 rekan saya, ada Restu dan Yumi. Waktu itu saya dapat permasalahannya itu isu-isu global. Nah, melihat saingan saya benar-benar sangat kuat dari SMA Tabanan dan lain-lain sebagainya, memacu semangat saya buat ikut lagi. Walaupun pada waktu pertama saya ikut belum dapat juara, masih urutan ke-5 dari 10 peserta. Akhirnya pada tahun 2015 saya ikut lagi. Waktu itu saya kelas 2016, waktu itu saya kelas 12 SMA. Saya ikut lagi bareng teman saya dan syukurnya saya dapat juara 3 tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Dan itu melawan SMA-SMA lainnya di gini ya, di Bali ya. Terus nanti di akhir Gemma pengen tanya tips untuk bisa bahasa Inggris ya, sama Devia ya. Kita lanjut lagi. Terus sekarang sudah kelas 12, masih ikut lomba debat atau speech gitu gak sih? Sudah mengurangi sekarang karena sekolah juga punya suatu program di mana kalau mau mengikuti ujian nasional itu harus sudah punya karya tulis ataupun esai. Jadi saya memutuskan untuk mendalami tentang karya tulis dan saya mengikuti klub SYSC namanya Asman Bara yang Scientist Club. Nah, di sana kebetulan dibina oleh guru kami, guru kimia sekaligus pembina. Jadi dalam klub itu benar-benar dilatih secara intensif karena walaupun tidak ada lomba, walaupun ada lomba tetap dibimbing oleh pembina kami, Bapak Iwayan Madil. Dimulai dari pulang sekolah, dapat jeda 1 jam buat persiapan, akhirnya kami lanjut sampai jam 10 malam biasanya tentang mencari ide-ide buat karya tulis dan lain sebagainya. Oke. Jadi memang kegiatan dari Devia itu full di sekolah gitu ya. Jadi untuk buat karya tulis, untuk belajar, untuk mengasah kemampuan. Kalau Devia sendiri punya nggak sih spare waktu buat jalan-jalan happy-happy sama teman-teman? Kalau sekarang kan anak muda nongkrong di kafe ya kan, atau makan-makan, ngobrol sama teman-teman, punya nggak sih waktu untuk kayak gitu? Jadi kalau misalnya istilahnya hangout gitu, karena di sekolah itu kan sekolahnya berasrama. Jadi waktu pulang jalan-jalan sama temen tuh palingan cuma di kegiatan asrama. Kalau misalnya pulang ke rumah jeda semester ataupun itu ada upacara keagamaan di rumah baru boleh pulang. Kalau sisanya di sekolah nih. Oke. Full di SMA Negeri Bali Mandara. Oke, kalau begitu. Thank you buat Devia yang sudah jelasin singkat ya untuk prestasinya. Sekarang ke Agni. Kalau Agni sendiri awalnya tadi kan bilang masuk KIR dan juga teater di kelas 10. Kenapa harus masuk teater? Karena kebanyakan kalau Gemma dengar anak masuk teater itu nggak fokus belajar loh. Karena kegiatannya full untuk buat terfokus untuk di teater. Kalau Agni sendiri gimana ngerasanya ketika masuk teater? Nah, pengalaman saya sendiri ketika masuk teater, yaitu teater di Semasta namanya Teater Jinang. Pertamanya itu nggak terlalu mengikat ya antara kegiatan di sekolah ataupun kegiatan mengenai mata pelajaran itu sendiri. Tapi tergantung dari diri kita sendiri bagaimana kita menyikapi antara kegiatan kita di ekstra teater ataupun kegiatan kita di mata pelajaran untuk di sekolah. Nah, di situ sendiri juga tidak terlalu full kita mendalami di ekstrakurikuler karena di ekstra teater itu kita dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, ada divisi sastra, kemudian ada musik, drama, juga ada divisi gerak. Nah, di sini saya sendiri mengikuti ataupun dites awalnya
masuk ke divisi drama. Nah di sini kan jadinya lebih fokus ke drama. Nah di sini sesuai dengan jiwa saya, yaitu saya suka berakting ya sedikit gitu, jadinya tidak terlalu kaku ataupun tidak terlalu terpaku pada acting itu sendiri, melainkan menjalani dan menikmati, dan itu dijadikan sarana refreshing dalam kegiatan di luar mata pelajaran itu sendiri. Oke, jadi tempat untuk apa ya? Ketika penat belajar itu ketemu sama teman-teman teater jadi lebih happy lagi. Iya benar. Gitu ya. Gitu. Terus kalau untuk kirnya sendiri nih, Agni kenapa memilih kir? Karena kebanyakan kalau yang ikut karya ilmiah remaja itu perempuan nggak sih? Kalau gimana sih ngerasa kayak gitu? Kalau Agni menurut Agni kayak gimana? Menurut saya sendiri sih enggak ya, karena untuk kedepannya gitu kan nanti kita kuliah. Nah di perkuliahan kita bakal membuat suatu karya tulis. Jadi di sekolah kita sendiri sudah ada ekstrakurikuler KIR. Jadi kita bisa menempa diri, istilahnya membuat persiapan lah untuk kuliah nanti seperti itu. Oke, persiapan yang sangat bagus untuk Agni ya. Jadi kalau Agni sendiri sama nggak sih kayak Devia yang di sekolahnya itu emang harus bikin karya tulis untuk persyaratan ujian nasional gitu Devia ya? Kalau Agni gimana? Di Semasta juga ada pembuatan karya tulis, karena setiap kegiatan akhir ataupun pertengahan semester atau setelah ujian tengah semester itu kita mengadakan istilahnya kegiatan outdoor atau kegiatan keluar sekolah. Kita di sana sekaligus jalan-jalan dan sekaligus kita nanti mengumpulkan karya tulis apa yang kita amati pada saat kita belajar di luar kelas atau outdoor itu sendiri. Oke. Lomba pertama ketika Agni menjadi anggota karya ilmiah remaja itu tahun berapa dan lomba apa? Itu kalau nggak salah tahun berapa ya, 2015 ya? Iya 2015, dan itu lomba pertama di LKT, lomba karya tulis ilmiah di UNUD di Agritek Fakultas Pertanian. Oke, jadi finalis LKTI ya? Iya. Iya. Nah di situ membahas apa? Nah di situ kita lombanya itu kita membuat suatu produk, di mana kita membuat suatu produk baru dengan pangan yang ada di sekitar kita, yang memang itu terbaru gitu, dan itu sesuatu yang bermanfaat bagi halayak banyak nanti, karena melainkan produk itu sudah baru jadi bermanfaat untuk orang banyak dan bisa lebih dipublikasikan atau disebarluaskan lagi. Oke, lebih dikembangkan lagi. Dan di sana Agni bertim atau sendiri untuk LKTI-nya? Bertim, satu tim bertiga. Dari SMA Negeri 1 Tabanan. Oke, kalau gitu Agni kita tahan dulu. Ntar beberapa pertanyaan bakal Gema tanya lagi ke Agni juga Devia. Kita bakal break dulu dengan beberapa single yang mau lewati di Jadi buat Sobat Kreatif yang masih kawasan Pro 2 FM Denpasar, jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 FM Denpasar sampai nanti di menit ke-50. Kreatif Gema Olivia balik lagi di Remaja Berprestasi. Masih bareng Ratih, Agni dan juga Devia. Tadi Gema terakhir ngobrolin soal LKTI, finalis lomba LKTI, lomba karya tulis ilmiah ya, si Agni di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana tahun 2015 dan berakhir sebagai finalis. Dan kemudian di perlombaan lainnya Sobat Kreatif, ternyata Agni ini berhasil mendapatkan juara 1 LKTI Badan Pelestarian Budaya Bali tingkat provinsi tahun 2015. Ya. Ceritanya gimana tuh? Akhirnya bisa menjadi juara 1. Sebelumnya jadi finalis aja gitu ya. Pasti senang banget. Bisa ceritain nggak sih kayak gimana? Nah awalnya tuh karena berangkat dari kalah di Fakultas Pertanian itu, jadi punya semangat untuk mencoba lagi mengikuti perlombaan yang sama, tapi di bidang yang lain, yaitu di bidang budaya. Nah ini di bidang budaya ini diadakan oleh Balai Pelestarian Budaya Provinsi Bali mengenai kearifan lokal yang kita miliki, yaitu mengenai subak. Nah di sini seperti yang kita ketahui bahwa subak merupakan warisan budaya dunia yang harus dilestarikan. Maka dari itu Balai Pelestarian Budaya mengadakan lomba karya tulis ilmiah mengenai bagaimana sih cara generasi muda untuk tetap melestarikan kearifan lokal itu sendiri, yaitu subak. Nah disitulah lomba ini saya sendiri dengan tim saya mengikuti lomba tersebut dan berhasil memperoleh juara 1 seprovinsi Bali. Oke. Nah proses pembuatan karya tulis ilmiahnya itu berapa lama? Ada bimbingan dari guru juga atau memang pribadi kalian bertiga aja yang bikin? Nah khusus lomba LKT ini
pasti dibimbing dan dibina oleh pembina dari SMA 1 Tabanan. Dan ini juga tidak terikat waktu. Misalnya kalau kita setelah pulang sekolah biasanya kita kumpul lagi bahas mengenai ide-ide yang akan dibahas. Selain itu juga kita juga sering sharing juga sama guru-guru dan searching juga untuk cari ide. Ya seperti itu juga. Oke, jadi sudah dibina dan bareng sama teman-teman. Nah, kendala dari mengerjakan karya tulis ilmiah tentang subak ya, itu kendalanya apa? Materinya banyakkah kalian dapetin atau masih kesulitan juga cari bahan-bahan waktu itu? Nah, kita kan tahu kalau subak itu kita deket banget. Dan Tabanan itu dijuluki sebagai lumbungnya padi Provinsi Bali. Nah, kita nggak terlalu sulit untuk mencari sawah yang sistem persubakannya tuh bagus. Nah, kita juga kan punya daerah yang disebut dengan Jatiluwe dan kita selalu survei ke sana bagaimana sih subak yang baik itu dan subak yang benar itu seperti apa. Nah, berangkat dari situlah kita bisa membuat karya tulis yang mampu untuk menyebarluaskan bagaimana subak itu sebenarnya dan fungsinya yang untuk kelangsungan dari warisan budaya tersebut bagaimana seperti itu. Oke. Nah, berapa lama bikinnya sih? Bikin karya tulisnya nyampe 3 bulan gitu nggak? Itu tergantung dari surat lombanya tuh biasanya deket-deket deadline ya biasanya. Deket-deket deadline. Deket-deket deadline atau enggak itu kalau nggak salah buatnya 2 minggu atau enggak 3 mingguan. 3 mingguan. Ya, 3 minggu. Dan itu sudah jadi dan langsung dikirim. Sudah jadi dan dikirim. Langsung dikirim. Nah, waktu bikin ini bikin karya tulis ini, kendalanya, maksudnya dapatin informasi dari buku-buku, dari internet juga bareng sama teman-teman? Itu sumbernya kita ada dari buku juga, langsung dari tempatnya langsung, survei. Dari tempatnya langsung berarti ada wawancara. Wawancara gitu juga ya. ada. Dan selain lomba LKT ini, Sobat Kreatif, Agni juga pernah ikut lomba cerdas cermat keagamaan ya. Ini agama Hindu. Kemudian juga ada lomba Juara 2 LCC Agama Hindu Kementerian Agama. Dari LKTI, kenapa bisa pindah ke lomba cerdas cermat? Itu gimana ceritanya? Bukan pengen coba-coba aja ya, atau coba-coba. Dan sebenarnya itu bukan pindah ya, karena saya sendiri suka mengenai budaya. Jadi apapun yang berkaitan dengan budaya itu saya selalu ingin tahu dan selalu bangga tentang budaya kita budaya kita yang kita miliki. Nah, maka dari itu kan agama itu merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh Bali. Jadi saya ingin mendalami hal tersebut dan bisa mengimplementasikan di kehidupan saya sehari-hari ataupun perlombaan-perlombaan lainnya. Oke. Dan kedepannya Agni pengen tetap ikut lomba di bidang budaya ketika sudah kuliah nanti? Tetap. Pengen tetap ya. Oke. Kayaknya memang punya keteguhan dalam diri, punya rasa kecintaan yang luar biasa terhadap budaya ya. Dan for your information juga nih Sobat Kreatif, ternyata Agni ini merupakan salah satu juara di Jigek Bagus Tabanan tahun 2016 sebagai juara 2 ya. Iya, juara 2 Kak. Itu sebagai pembuktian kamu juga mencintai kebudayaan untuk mempromosikan pariwisata juga. Iya. Oke, rasanya gimana? Rasanya seneng pastilah, dan juga bangga ya bisa mengikuti kegiatan tersebut dan menjadi suatu duta pariwisata di Kabupaten Tabanan. Gitu. Oke, selanjutnya akan terus berprestasi lagi di bidang kebudayaan ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi ke Ratih. Oke, selain mengikuti perlombaan yang biasa kalian ikuti, misalnya seperti Devia bidang public speaking dan juga bahasa Inggris, dan Agni bidang kir dan juga budaya, pernah nggak sih mencoba untuk mengikuti perlombaan bidang lain selain yang biasa kalian ikuti? Mungkin Devia. Jadi semenjak kelas 12 saya ikut klub SYC, itu tentang karya tulis. Saya untuk pertama kalinya ikut klub itu, dan pembina khususnya Bapak Iwaya Madi itu memberikan informasi bahwa ada lomba opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah, sebelumnya persiapannya itu cukup lama, 4 bulan, karena kenapa? Bapaknya itu udah pernah berpengalaman dalam membina, khususnya tahun 2014 juga sebagai juara umum opsi di khususnya Bali pada waktu itu. Nah, karena dengan pemikiran yang matang, akhirnya dari klub SYC dikolaborasikan dengan klub elektro dan karya tulis. Nah, di sana kami memiliki inisiatif bahwa
Seni budaya, khususnya pelajar seni budaya, siswa dituntut untuk pelajari gamelan dan tari. Nah, khususnya di sekolah saya itu mengambil gamelan. Jadi kendala yang kami alami selain kegiatan yang padat kami alami di sekolah, itu juga merupakan kendala dalam latih skill atau keahlian kami dalam bermain gamelan. Saya pada waktu itu kami mengambil ugal. Nah, mengapa? Karena guru dan siswa tidak bisa bertemu secara konstan terus dalam 1 kali seminggu. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat media pembelajaran portable yang bisa mempermudah siswa dalam bermain gamelan khususnya ugal. Berarti berapa lama penelitian yang Devia lakukan ini? Membutuhkan waktu berapa lama pembuatan penelitiannya itu? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ya. Oke, kalau Agni sendiri gimana? Ada bidang lain mungkin yang pernah diikuti perlombaannya? Bidang lain yang sudah disebutkan tadi yaitu lomba mengenai pendidikan kewarganegaraan ya. Lombanya itu namanya PCTA atau Parade Cinta Tanah Air. Nah, lomba ini sebenarnya sudah diadakan setiap tahun oleh Kementerian Pertahanan. Yang pertama disaring di provinsi dulu, baru mewakili provinsi tersebut ke nasional. Nah, di sini mengenai Parade Cinta Tanah Air itu membutuhkan pemuda dan pemudi dari setiap provinsi untuk berlomba ataupun mengenal kebudayaan di masing-masing provinsi itu sendiri. Nah, di sini kita juga berdasar dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar mengenai upaya pembelaan negara dan pertahanan keamanan negara. Dan biasanya orang-orang ataupun masyarakat awam berpikir yang bisa membela dan mempertahankan negara itu hanya TNI dan Polri. Dan itu sebenarnya salah. Tidak hanya Polri dan TNI saja yang mempertahankan dan membela negara, tapi kita sebagai generasi muda maupun profesi-profesi lainnya juga dapat turut serta dalam upaya pembelaan dan pertahanan negara. Seperti itu. Oke, jadi untuk pada saat mengikuti perlombaan yang maksudnya baru saja disebutkan tadi itu, apakah memang dari kalian sendiri yang ingin mencoba atau berasal dari guru yang untuk yang mengajak kalian untuk ikut lombanya itu? Rekomendasinya dari guru atau kalian emang cari-cari sendiri gitu? Atau emang lagi pengen ikut coba yang lain gitu? Kalau saya sendiri itu karena kan sekolah juga memiliki program setiap siswanya harus memiliki karya-tulis sebagai syarat untuk mengikuti ujian nasional, serta di kemudian nanti ketika saya universitas juga itu penting untuk ujian skripsi. Nah, pada saat itu kebetulan guru saya pembina khususnya di SYC itu memberikan informasi adanya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2016. Karena saya berinisiatif dan ikut daftar, kebetulan diiakan oleh pembina saya sangat senang karena waktu itu saya benar-benar belum mengerti tentang apa itu karya tulis, bagaimana penyusunannya. Karena memang sebelumnya di klub ini memang sudah dibina secara intensif, jadi kendala-kendala tersebut sudah dibantu oleh pembina saya dalam mengatasinya dan inisiatif diri sendiri bersama partner saya juga. Jadi sudah dikolaborasikan antara Keina sendiri dan juga didukung sama guru. Kalau Agni, cari sendiri atau rekomendasi guru? Saya sendiri dari lomba yang terakhir ini, lomba PCTA, di mana kan sekolah kita ada undangan surat lomba dari Kementerian Pertahanan. Dan di situ gurunya mencari siswa yang ingin diikutkan dalam lomba tersebut. Dan saya pertama mengetahui itu dari teman saya, dan saya berpikir, kenapa nggak dicoba saja gitu. Karena juga gurunya, saya pertama tanya dengan gurunya, diiyakan, kenapa tidak saya sudah dipercaya oleh guru, kenapa saya tidak mencoba hal tersebut seperti itu. Jadinya akhirnya jadi ikut lomba tersebut. Jadi keduanya dapat rekomendasi dari guru dan keinginan dari diri sendiri yang besar untuk mengasah kemampuan lagi untuk bisa lebih baik ke depannya. Oke, Agni sama Devia dan juga Rati, kita break dulu dengan satu single yang mau lewat. Kita bakal lanjut. Denpasar, suara kreativitas hits banget. Satu single dari Niall Horan dengan This Town. Sudah bawa kita ke lintas waktu 45 menit lepas dari jam 11 siang. Gemo Olivia masih nemenin kamu sebagai kreatif di Remaja Berprestasi. Masih juga ngobrol bareng Devia dan Agni sampai nanti di menit ke-50. Lanjut lagi Ratih, kita mau tanya-tanya apa lagi nih? Oke, jadi sekian dari sekian banyak pengalaman lomba yang kalian ikuti. Nah, itu ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan yang kalian dapatkan gitu, atau mungkin hal menarik yang kalian dapatkan dari lomba-lombanya itu? Mungkin dari Agni? Dari saya sendiri, hal yang paling berkesan itu ketika mewakili Provinsi Bali ke tingkat nasional, di mana saya bersama tim saya itu bertemu dengan
seluruh tim yang ada di seluruh Indonesia, 34 provinsi itu. Jadi kita bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan mereka, habis itu kebiasaan-kebiasaan unik mereka. Jadi itu sebagai nilai tambah ataupun wawasan kita semakin bertambah. Jadinya kita sangat excited atau tertarik dengan budaya-budaya mereka seperti itu. Oke, tambah teman juga ya. Tambah teman juga pastinya. Itu di perlombaan mana, Agni? Itu di lomba PCTA, Kak. Oh, PCTA itu Parade Cinta Tanah Air. Itu ada tingkat nasionalnya juga. Ada. Oke, dan gimana posisinya kamu di sana? Di tingkat nasional itu belum bisa peroleh juara, tapi dapat udah 10 besar. Oh, luar biasa ya pengalamannya ya. Nambah apa ya? Nambah prestasi juga dan pengalamannya juga. Nah, kalau Devia gimana pengalaman menariknya? Kalau pengalaman menariknya itu adalah sebagai medalis emas opsi tahun 2016. Saya kan pertama kali ikut lomba karatulis. Habis itu ada cerita unik di balik saya dapat itu, karena kenapa? Waktu itu penelitian saya tentang alat yang mendukung adanya bermain ugal. Nah, pada saat saya ingin membawa ke Jakarta, ugal saya tersebut kan besar, beratnya itu 42 kg. Dan terpaksa saya dan juga pembina sebelumnya sudah memberi nasihat agar membawa alat gamelan yang lebih kecil, tapi kami berdua bersama rekan saya Muhammad Ali Wafa tetap bersikuku untuk membawa alat tersebut. Akhirnya sampai di bandara terpaksa kami harus menitipkannya di bagian penitipan. Nah, di balik itu juga kami harus lari-larian karena boardingnya udah telat lagi 5 menit, terus dipanggil lewat intercom. Nah, akhirnya kan pada saat di opsi tersebut ada beberapa tahapan presentasi, poster dan lain sebagainya. Pada saat poster itu kayak pameran, harus memamerkan alat portable tersebut, sport banget beserta ugalnya. Nah, karena ugalnya tidak kami bawa ke Jakarta, terpaksa kami membuat replikanya dari bekas bahan makanan yang kami bentuk serupa dengan 10 bilah pada ugal tersebut, yang kami bungkus dengan aluminium foil dan kami sambungkan kepada alat portable tersebut. Oke, jadi repot ya, padahal sudah bikin alatnya. Dan akhirnya gimana? Presentasinya berhasilkah ketika itu? Berhasil, karena kami juga mengantisipasi dengan video yang sudah kami rekam di sekolah dengan penggunaan ugal beserta alat sport banget tersebut. Dan setiap juri yang datang ke stand kami jelaskan, Pak begini, oh ya nggak apa-apa, gini, ya terima kasih Bapak. Jelasin kenapa alasannya kami tidak membawa alat ugal tersebut. Dan di hari H saya sangat bukan ketakutan, deg-degan dengar pengumumannya apa, karena pada waktu itu award tentang special awardnya, medali perunggu serta brownnya itu udah diumumkan, tinggal emas. Nah, pada saat itu 3 emas sudah diumumkan, tinggal sisa 1 emas lagi. Harapan saya waktu itu kecil harapannya untuk mendapatkan emas, dan tiba-tiba nama saya dipanggil beserta rekan saya Muhammad Ali Wafa sebagai pemenang meraih medali emas opsi tahun 2016 bidang matematika rekayasa. Oke. Pengalaman yang tak terlupakan ya. Berkesan banget ya. Bener-bener nggak bisa dilupain sampai tua nanti. Oke, karena waktunya udah mepet nih. Terakhir dari Devia dan Agni, tips belajar bahasa Inggris dari Devia secara singkat, dan Agni pesannya ke Sobat Kreatif, gimana caranya terus berkarya di bidang yang dicintai. Dari Devia dulu. Tips belajar bahasa Inggris, jadi saya memegang motivasi practice make perfect. Jadi saya tuh belajar bahasa Inggris itu melalui selalu bicara di depan kaca dan lain sebagainya, menghiraukan teman-teman saya yang bilang saya apalah, yang penting saya bisa mengembangkan kemampuan saya. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada SMA Negeri Bali Mandara sekaligus fasilitator, pembina saya Bapak Madie serta Bapak Yuliartame, dan juga pemerintah Provinsi Bali yang sudah menyediakan sekolah bagi siswa miskin sehingga saya dapat melanjutkan ke jenjang SMA. Terima kasih. Oke, practice makes perfect. Nah, terakhir Agni, gimana tuh tipsnya untuk bisa terus berlomba di bidang yang kamu cintai? Oke, pesan untuk Sobat Kreatif, baik, dari saya sendiri. Pertama, kita harus mengenal potensi kita masing-masing. Siapa sih jati diri kita sebenarnya? Karena kita apabila kita sudah mengetahui jati diri dan potensi diri kita masing-masing, maka apapun kegiatan sesuai dengan potensi kita akan
selalu dimudahkan dan semakin mudah kita melaksanakan dan semakin enjoy dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Intinya just be yourself dan tahu kita itu seperti apa. Iya, benar. Kayak gitu ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih Agni dan juga Devia. Sama-sama, Kak. Yang sudah menyempatkan waktu liburnya ke Prodo FM Denpasar dan sharing. Semoga bermanfaat untuk sobat kreatif semuanya. Dan terima kasih juga Rati yang sudah mendampingi aku di Remaja Berprestasi. Kita bakal ketemu lagi di acara Remaja Berprestasi lainnya sobat kreatif setiap hari Minggu pukul 11 sampai pukul 11:50 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sekarang Gemo Olivia harus pamit undur diri sobat kreatif. Terima kasih atas perhatian kamu semua dan